bisa mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kelompok sosial. Baik, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Cynthia Dwi Adiputri Mahesa, dan rekan saya Rifas Nadi, saya Terence Chelsea, saya Farid Habibi. Baik, langsung saja kita ke presentasinya yang dimulai dengan latar belakang dan definisi yang akan dijelaskan oleh Alifa. Baik, latar belakang dari kelompok sosial adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi, memiliki tujuan yang sama, dan kesadaran diri sebagai anggota kelompok. Kelompok sosial dapat membantu seseorang merasa diakui dan diterima oleh orang lain. Mempelajari kelompok sosial sangat penting karena terdapat pengaruh kelompok sosial terhadap perilaku manusia dan struktur masyarakat, seperti keluarga, teman, atau komunitas, memberikan dukungan emosional, membentuk norma sosial, dan juga berkontribusi terhadap integrasi sosial. Di sisi lain, kelompok juga dapat menjadi sumber konflik, terutama jika ada perbedaan kepentingan atau nilai di antara kelompok sosial yang berbeda. Perkembangan teknologi dan media sosial telah menciptakan bentuk baru dari kelompok sosial yang melintasi batas geografis. Fenomena ini membawa tantangan dan peluang baru seperti pembentukan identitas global dan pergeseran dalam cara individu berinteraksi. Masuk ke definisi kelompok sosial. Menurut studi kami, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Kelompok sosial bertujuan mewujudkan penjelasan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alifa. Berikutnya kami akan menjelaskan mengenai syarat-syarat kelompok sosial yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah setiap anggota kelompok tersebut harus menyadari bahwa perannya dan merasa memiliki keterikatan dengan kelompok, bukan sebagai individu yang terpisah, melainkan sebagai anggota mendukung tujuan kelompok dan berkontribusi demi kepentingan bersama. Kemudian yang kedua adalah adanya hubungan timbal balik atau interaksi yang terjadi antar anggota dalam suatu kelompok, di mana setiap anggota saling mempengaruhi, membantu, dan membantu satu sama lain. Hubungan ini bersifat dua arah, artinya setiap anggota tidak hanya menerima manfaat dari anggota lain, tetapi juga memberikan kontribusi kepada mereka. Yang ketiga, adanya suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Kemudian faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi kelompok sosial yang akan dijelaskan oleh Deresia. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi kelompok sosial. Kelompok sosial itu dibagi atau diklasifikasikan menjadi beberapa jenis atau beberapa macam kelompok sosial. Yang pertama itu kelompok primer, kelompok sosial yang dimana memiliki hubungan erat, pribadi, dan bersifat intim. Contoh yang dapat kita jumpai itu keluarga dan kelompok pertemanan. Selanjutnya ada kelompok sekunder, kelompok sosial yang hubungan antara anggotanya tidak terlalu erat dan biasanya hanya bersifat formal. Contohnya organisasi perusahaan atau organisasi kampus. Selanjutnya ada kelompok in-group dan out-group. Kelompok in-group artinya kelompok yang anggotanya merasa memiliki identitas yang sama dan rasa kesatuan yang kuat. Contohnya komunitas lokal atau aktivitas tertentu. Selanjutnya kelompok out-group, artinya kelompok ini dianggap berbeda dan seringkali dipandang sebagai orang luar oleh kelompok in-group. Contohnya pesaing antar sekolah atau tim olahraga sekolah. Selanjutnya ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal dibentuk dengan aturan yang jelas, memiliki struktur organisasi tertentu. Contohnya organisasi kemahasiswaan ataupun pemerintah. Nah, untuk kelompok informal terbentuk secara spontan dan tidak memiliki struktur yang ketat. Lalu ada ini kelompok referensi yang dimana kelompok yang menjadi acuan atau tolak ukur bagi seseorang dalam bersikap ataupun berperilaku meskipun orang tersebut bukan anggota dari kelompok tersebut. Contohnya yang dapat kita jumpai itu di artis ataupun influencer yang kita idolakan. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih dari atas penjelasannya. Berikutnya adalah ciri-ciri kelompok sosial yang akan dijelaskan oleh Farid. Oke teman-teman, ciri-ciri kelompok sosial yang pertama ada terdapat dorongan dan motivasi yang sama antar individu satu dengan yang lain. Yang kedua, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada pembagian tugas atau penegasan fungsi. Yang keempat, mempunyai norma-norma atau kaidah yang mengatur hubungan di antara para anggotanya. Yang kelima, adanya pergerakan yang dinamik antara individu yang terlibat di dalamnya. Yang terakhir, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam suatu. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, cukup sudah penyampaian materi kami. Selanjutnya kami akan masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama akan saya mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, kepada Syasha dipersilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya kelompok 11. Perkenalkan saya Syafika Ramiza Alia dari kelompok 8. Apa yang dimaksud dengan kelompok referensi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu? Baik, terima kasih atas pertanyaan Sasha. Baik, untuk pertanyaan kedua akan saya mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, untuk Amira dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sika Amira Nabila, berasal dari kelompok 5. Saya ingin bertanya bahwasannya bagaimana sih peran kelompok sosial dalam membangun solidaritas dan identitas individu? Baik, terima kasih Amira atas pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan ketiga atau yang terakhir akan saya mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, untuk Adel dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Adelia Madianti ingin bertanya, apakah norma dan nilai yang ada dalam kelompok sosial selalu mencerminkan kepentingan seluruh anggotanya ataukah lebih menentukan kelompok dominan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kami akan segera membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Teresia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan kelompok referensi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu. Jadi, kelompok referensi adalah kelompok yang menjadi contoh atau panutan bagi seseorang meskipun orang tersebut tidak menjadi anggota dari kelompok itu. Misalnya, dapat kita jumpai seseorang yang mungkin menjadikan selebriti, influencer, atau tokoh masyarakat sebagai kelompok referensi. Mereka melihat bagaimana tokoh-tokoh tersebut berpakaian, bersikap, atau membuat keputusan, lalu meniru atau menyesuaikan diri dengan gaya hidup tersebut. Nah, pengaruh kelompok referensi terhadap perilaku individu cukup besar karena individu cenderung mengikuti hal-hal yang dianggap baik atau ideal oleh kelompok yang mereka kagumi. Ini dapat mempengaruhi cara mereka berpakaian, berbicara, atau bahkan pandangan hidup mereka. Untuk contohnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seseorang yang mengidolakan influencer mengenai kesehatan mungkin akan termotivasi untuk hidup sehat dan berolahraga sesuai saran yang diberikan oleh influencer tersebut. Baik, terima kasih Dere. Kemudian untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Farid. Oke, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Bagaimana peran kelompok sosial dalam membangun solidaritas dan identitas individu? Nah, itu kelompok sosial berperan penting dalam membangun solidaritas dan identitas individu dengan memberikan rasa kebersamaan, tujuan yang sama, dan dukungan sosial. Ketika seseorang menjadi bagian dari kelompok sosial seperti keluarga, teman, atau komunitas, ia merasa diterima dan dihargai. Hal ini menciptakan ikatan solidaritas, yaitu rasa saling peduli dan komitmen untuk mendukung satu sama lain. Dengan adanya kelompok sosial, individu memiliki tempat dalam masyarakat yang membuat mereka merasa lebih terarah dan memiliki panduan dalam menjalani hidup, sekaligus mendukung rasa bangga atas identitas yang mereka miliki dengan bagian dari kelompok tersebut. Baik, terima kasih Farid atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Alifa.
Jadi, norma dan nilai dalam kelompok sosial memang seringkali tidak mencerminkan kepentingan seluruh anggotanya secara merata, melainkan lebih cenderung menguntungkan kelompok dominan atau pihak yang memiliki kekuasaan dalam kelompok tersebut. Namun, ada juga situasi di mana norma dan nilai dalam kelompok sosial dapat lebih inklusif dan mencerminkan kepentingan bersama. Ini terjadi ketika kelompok sosial memiliki kesadaran kolektif yang tinggi dan memperjuangkan kesejahteraan seluruh anggotanya, meskipun tantangan untuk mewujudkannya seringkali besar. Secara keseluruhan, meskipun norma dan nilai dalam kelompok sosial dapat berfungsi untuk memperkuat kohesi dan identitas bersama, mereka juga berpotensi merefleksikan ketidaksetaraan kekuasaan dan memperburuk ketimpangan antara kelompok dominan dan kelompok marginal. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan pada kami. Baik, telah berada di akhir presentasi, kami akan masuk ke dalam kesimpulan. Baik, untuk kesimpulan sendiri, kelompok kami mendapati bahwa secara keseluruhan, kelompok sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membangun solidaritas, identitas, dan interaksi di dalam masyarakat. Kelompok ini membantu individu merasa terhubung dan berkontribusi terhadap lingkungan sosial mereka, menciptakan rasa komunitas dan saling mendukung. Dengan adanya kelompok sosial, individu dapat mencapai tujuan bersama yang mungkin sulit dicapai secara individual, sehingga memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat secara keseluruhan. Baik, berakhirnya pemaparan materi kami kelompok 11, sehingga kami akan mengakhiri presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.